Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiani Fasari dengan NIM 2062401016 dan rekan saya Erinawati dengan NIM 2062401003. Di sini kami akan menyampaikan bab 14 dari mata kuliah perpajakan, yakni tentang bea materai. Pengertian: bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di dalam pengadilan. Nilai bea materai yang berlaku adalah 3.000 dan 6.000 sesuai jenis dokumen yang dikenai bea dan penggunaan dokumen. Pembayaran bea materai dilakukan terlebih dahulu daripada saat terutang. Objek bea materai: 1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. 2. Akta notaris beserta grose, salinan, dan kutipannya. 3. Akta pejabat pembuat tanah beserta salinan dan kutipannya. 4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Adapun cara pelunasan bea materai menurut pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yakni dengan benda materai dan dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti gambar ini. Selain mengatur mengenai cakupan, jenis, dan tarif bea materai, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai atau Undang-Undang Bea Materai juga menetapkan ketentuan mengenai larangan dan pidana. Ketentuan tersebut mengikat setiap subjek yang diatur dalam undang-undang ini. Larangan dan pidana yang diatur tidak hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang terutang atas bea materai saja, tetapi juga terhadap pejabat pemungut bea materai. Namun, ketentuan yang berlaku terhadap kedua subjek tersebut berbeda sesuai dengan kewajiban mereka masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Bea Materai. Materi selanjutnya yaitu pajak dan retribusi daerah. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau suatu badan. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dasar hukumnya: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang merupakan penyempurna dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Perbedaan antara pajak dengan retribusi daerah. Pajak tidak memiliki kontraprestasi secara langsung. Pajak bersifat memaksa dan unsur paksaan bersifat pidana dan administratif. Pajak tidak diketahui pihak yang secara langsung menikmati atau menerima. Pajak dikenakan kepada semua orang yang memenuhi persyaratan untuk dikenakan pajak. Sedangkan retribusi memiliki kontraprestasi secara langsung dan bersifat individual. Unsur paksaan bersifat ekonomis. Retribusi dikenakan pada orang yang menikmati atau menerima jasa retribusi dari pemerintah. Jenis pajak dan retribusi. Jenis pajak ada dua. Yang pertama, pajak provinsi. Contohnya, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah dan air permukaan. Jenis yang kedua, pajak kabupaten atau kota. Contohnya, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklam, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Sedangkan retribusi daerah. Retribusi jasa umum atau retribusi pelayanan kebersihan dan pelayanan kesehatan. 2. Retribusi jasa usaha atau retribusi pemakaian kekayaan daerah. Kemudian retribusi perizinan tertentu atau retribusi izin mendirikan bangunan.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.